Dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya eh, di bab 8 ini. Eh, Tujuan pembelajarannya itu ada menjelaskan klasifikasi inventaris dan berbagai sistem inventaris. Terus yang kedua, identifikasi barang dan biaya yang termasuk dalam inventaris. Lalu yang ketiga, ada bandingkan asumsi arus biaya yang digunakan untuk memperhitungkan persediaan. Yang keempat, ada menentukan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Lalu ada penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya. Itu ada masalah inventaris. Yang pertama itu ada klasifikasi. Lalu yang kedua ada aliran biaya persediaan. Yang ketiga ada kontrol inventaris. Lalu yang barang dan biaya termasuk dalam inventaris. Yang pertama ada barang termasuk dalam persediaan. Lalu yang kedua ada biaya termasuk dalam persediaan. Terus ada aliran biaya yang mana asumsi untuk mengadopsinya itu adalah satu, identifikasi khusus. Yang kedua, biaya rata-rata. Yang ketiga, masuk pertama dan keluar pertama atau FIFO. Yang keempat, ada metode penilaian inventaris, analisis ringkasan. Lalu ada pengaruh kesalahan persediaan. Yang pertama itu ada mengakhiri inventaris. Yang kedua itu ada salah penyajian. Yang ketiga itu ada pembelian dan persediaan salah dalam penyajian. Lalu ada masalah inventaris. Di sini klasifikasinya adalah inventaris adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Uraian dan pengukuran inventaris memerlukan perhatian yang cermat. Investasi dalam inventaris seringkali merupakan aset lancar terbesar dalam bisnis perdagangan atau retail dan manufaktur. Di sini ada contoh perbandingan dari penyajian aset lancar, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kalau di perusahaan dagang atau merchandising company itu ada statement of financial position balance sheet-nya itu current asset. Di current asset juga ada inventories itu 3.168. Terus ada trade receivable 4.856. Lalu ada kontrak aset
itu 1.875. Lalu ada prepaid expense dan accurate income 1000, iya 1024 atau 100. Lalu ada current income tax asset itu 227. Lalu ada other financial asset 243. Lalu ada current financial asset 612 dan cash and cash equivalent di 6.261. Jumlah seluruhnya itu ada 18.246. Lalu kalau di perusahaan manufacturing company itu statement of financial position atau balance sheet-nya itu current asset-nya isinya ada cash on hand and in bank, ada 1.219.588. Lalu ada trade notes and account receivable di ada 512.164. Lalu ada sales finance receivable itu di 7.665.603. Lalu ada securities itu di 1.038.470. Terus ada merchandise and finished goods itu di 8.027.289. Terus ada work in process di 64.386. Terus ada raw material and supplies itu nilainya 366.248. Lalu ada others di 945.449. Terus ada allowance for the full account di 127.092. Terus ada total current asetnya 11.613.105. Terus di sini ada struktur perusahaan dagang. Kalau struktur perusahaan dagang itu di inventarisnya itu ada dua. Ada harga pokok pembelian, habis dari harga pokok pembelian itu ke harga pokok penjualan. Terus habis ke harga pokok penjualan itu dia langsung masuk ke barang jadi. Barang jadinya itu adalah biaya dari harga pokok penjualan, hasil dari harga pokok penjualan. Nah, kalau dari perusahaan manufaktur itu, dia ada bekerja dalam proses atau work in progress. Terus ada harga pokok barang yang diproduksi. Lalu lanjut ke bahan baku.
baku. Di bahan bakunya itu ada biaya bahan sebenarnya. Habis itu, habis ke biaya bahan sebenarnya itu ke bahan yang digunakan, biaya bahan yang digunakan, biaya bahan yang digunakan. Lalu habis itu ke tenaga kerja. Di tenaga kerja ini ada biaya tenaga kerja sebenarnya dan biaya tenaga kerja yang diterapkan. Lalu habis dari tenaga kerja itu ke overhead. Di overhead ini ada biaya overhead sebenarnya dan overhead diterapkan. Lalu yang terakhir itu habis ke overhead ke bekerja dalam proses lagi. Dan hasilnya tuh harga pokok barang yang diproduksi. Lalu di sini ada aliran biaya melalui perusahaan manufaktur dan perdagangan. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan pada akhir setiap periode akuntansi. Aliran biaya untuk suatu perusahaan adalah sebagian berikut. Persediaan awal ditambah harga pokok, pembelian adalah harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Saat barang dijual, barang tersebut dimasukkan ke harga pokok penjualan. Barang yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan akhir. Jadi itu maksudnya kalau kita ada ngejual barang nih. Nah, barang yang kita jual itu masih ada sisa. Nah, sisanya itu masuk ke persediaan akhir dari uh, barang yang udah dijual tadi gitu. Lalu di sini ada cost of goods available for sale. Itu ada beginning inventory, terus juga ada cost of goods purchased, terus ada cost of goods sold, terus yang terakhir ada ending inventory. Lalu di sini ada aliran biaya persediaan. Di aliran biaya persediaan itu ada dua sistemnya, sistem abadi sama sistem periodik. Di sistem abadi ini, sistem inventaris perpetual terus melacak perubahan dalam akun inventaris. Artinya, perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan atau penerbitan barang secara langsung di akun inventaris. Saat mereka terjadi fitur akuntansi sistem persediaan perpetual adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembelian barang dagangan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk produksi di debit ke persediaan dan bukan ke pembelian. Yang kedua ada biaya angkut di debit ke persediaan, bukan ke pembelian, retur dan potongan pembelian, serta diskon pembelian dikreditkan ke persediaan
bukan ke akun terpisah. Lalu yang ketiga itu ada harga pokok penjualan dicatat pada setiap penjualan dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu ada buku besar pembantu berisi catatan inventaris individual disimpan sebagai tindakan pengendalian. Catatan pembantu menunjukkan jumlah dan biaya setiap jenis inventaris yang tersedia. Sistem persediaan perpetual memberikan catatan kesinambungan mengenai saldo pada akun persediaan dan akun harga pokok penjualan. Lalu kalau di sistem periodik ini, suatu perusahaan menentukan jumlah persediaan yang tersedia hanya secara berkala. Sesuai dengan namanya, perusahaan mencatat semua perolehan persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan yang terjadi pada awal periode. Jumlah ini menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Terus, untuk menghitung harga pokok penjualannya, perusahaan kemudian mengurangi persediaan akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Di sini perlu diperhatikan bahwa dalam sistem persediaan periodik, harga pokok penjualan adalah jumlah sisa yang bergantung pada perhitungan fisik persediaan akhir. Proses ini disebut sebagai pengambilan inventaris fisik. Perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan inventaris fisik setidaknya setahun, dalam setahun itu sekali. Lalu di sini ada komparatif perpetual versus periodik. Itu maksudnya itu bila perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual dan di dalam persediaan tersebut terdapat perbedaan antara saldo persediaan perpetual dan jumlah fisik di perusahaan tersebut. Perusahaan itu memerlukan perhitungan atau entry terpisah untuk menyesuaikan akun persediaan perpetual. Contohnya kayak gini, itu akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar 4.000. Akan tetapi, jumlah fisik di perusahaan tersebut itu menunjukkan persediaan sebesar 3.800. Sebelumnya, lalu entry untuk mencatat penurunan nilai yang diperlukan itu adalah nama akunnya itu persediaan berlebih dan kurang itu 200 di debit, lalu inventaris 200 di kredit. Terus kelebihan dan kekurangan persediaan yang terus-menerus ini umumnya merupakan salah penyajian harga pokok penjualan.
Perbedaan tersebut disebabkan oleh penyusutan, kerusakan, pencurian, pencatatan yang salah, dan sejenisnya yang normal dan eh, oleh karena itu kelebihan dan kekurangan persediaan menyesuaikan harga pokok penjualan dalam praktiknya. Perusahaan terkadang melaporkan kelebihan dan kekurangan persediaan di bagian pendapatan dan beban lain dalam laporan laba rugi. Perlu dicatat bahwa perusahaan yang menggunakan sistem persediaan periodik tidak melaporkan akun persediaan berlebih atau kekurangan. Alasannya itu karena metode periodik tidak memiliki catatan akuntansi yang dapat digunakan untuk membandingkan jumlah eh, barang dalam fisik. Lalu hasilnya perusahaan mengubur kelebihan dan kekurangan persediaan dalam harga pokok penjualan. Lalu di sini ada kontrol inventaris. Di dalam kontrol inventaris itu, manajemen inventaris itu tuh sangat penting untuk uh, mencegah kehilangan penjualan, melindungi stok dari kehabisan atau pembelian berlebihan, dan mengurangi biaya penyimpanan. Perusahaan yang sukses menggunakan sistem inventaris perpetual yang memungkinkan catatan terus-menerus tentang stok dan penjualan. Beberapa perusahaan besar seperti Lew Ltd dan Woolworths Ltd dan G. Sainsbury sudah menerapkan hal ini. Namun, bagi banyak perusahaan, sistem ini mungkin tidak efisien secara biaya, perubahan kuantitas, dan memerlukan verifikasi. Untuk itu, ada sistem inventaris perpetual yang dimodifikasi yang hanya mencatat perubahan kuantitas dan memerlukan verifikasi berkala dengan inventaris fisik untuk memastikan keakurasian data. Lalu verifikasi fisik bisa dilakukan setahun sekali atau mendekati akhir tahun fiskal. Jika tidak memungkinkan, perusahaan dapat melakukan inventaris fisik beberapa bulan sebelum akhir tahun. Asalkan sistem inventaris terperinci tetap akurat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Agustina. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagaimana kita menentukan harga pokok penjualan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah periode pencatatan. Yang kedua, menghitung HPP. Ketiga, total biaya barang yang tersedia untuk dijual. Nah, di situ ada contoh. Per 1 Januari inventaris awalnya sebesar 100.000, sedangkan biaya barang yang diperoleh atau diproduksi selama tahun tersebut sebesar 800.000.
kita totalkan inventaris awal dengan biaya barang yang diperoleh, hasilnya 900.000, itu menjadi total biaya barang yang tersedia untuk dijual. Setelah itu kita kurangkan dengan persediaan akhir per 31 Desember. Itu sebesar 200.000, hasilnya 700.000 menjadi harga pokok penjualan selama tahun tersebut. Yang berikutnya, barang dan biaya yang termaksud dalam persediaan. Nah, sebuah perusahaan mengakui persediaan dan utang usaha pada saat perusahaan tersebut mengendalikan aset tersebut. Biaya yang termaksud dalam persediaan ada biaya produksi, biaya periode, dan perilaku diskon pembelian. Ada juga barang yang termaksud dalam persediaan. Dan yang pertama ada barang dalam transit, barang yang dititipkan, persediaan penjualan khusus. Kita masuk ke diskon pembelian. Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan dalam menentukan diskon pembelian. Yang pertama ada metode bruto, di mana diskon pembelian tidak langsung dicatat, melainkan diakui sebagai pengurangan dari biaya persediaan ketika pembayaran dilakukan dalam periode diskon. Kedua, metode neto, di mana diskon pembelian langsung dicatat pada saat transaksi pembelian dilakukan. Jika pembelian gagal memanfaatkan diskon, maka selisihnya akan dicatat sebagai kerugian potongan pembelian dan dianggap sebagai biaya kekurangan. Nah, di situ ada contoh per tanggal 2 Maret itu jumlah unit sebesar 1.000 dengan biaya satuannya sebesar 4 atau $4, terus total biayanya sebesar 4.000. Per 15 Maret itu biayanya sebesar 3.000 dengan biaya satuannya sebesar 4,4, maka total biayanya sebesar 13.200. Dan per 30 Maret, jumlah unitnya sebanyak 2.000 dengan biaya satuannya sebesar 4,75, maka total biayanya menjadi 9.500. Maka persediaan akhirnya dengan jumlah unit sebesar 6.000 dengan total biayanya sebesar 350.000. Biaya barang yang tersedia untuk dijual sudah dihitung di bagian sebelumnya sebesar 43.900. Lalu kita kurangi dengan persediaan akhir sebesar 26.700, akan menjadi biaya barang yang dijual sebesar 200.000. Nah, kita masuk ke identifikasi spesifik. Spesifik panggilan untuk mengidentifikasi setiap item yang terjual dan setiap item dalam inventaris. Sebuah perusahaan memasukkan biaya barang-barang tertentu yang terjual ke dalam harga pokok penjualan. Perusahaan masukkan biaya barang-barang tertentu yang tersedia ke dalam inventaris. Nah, di sini contohnya diambil dari contoh sebelumnya. Kita bisa next.
ke metode identifikasi spesifik. Di situ ada yang pertama dari biaya rata-rata metode biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata harga barang dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Setelah itu kita masuk ke subjek penelitian, lalu ke desain penelitian, lalu ke data dan teknik pengumpulan data. Nah, selanjutnya first in, first out yang akan dijelaskan oleh Multazam. First in, first out atau biasa disingkat FIFO mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan barang sesuai urutan pembeliannya. Secara jelasnya, barang yang lebih dulu dijual adalah barang yang lebih dulu masuk ke gudang. Tujuan FIFO yaitu memperkirakan aliran fisik barang ketika aliran fisik barang sebenarnya adalah first in. First out adalah metode FIFO mendekati identifikasi spesifik. Pada saat yang sama, metode ini mencegah manipulasi pendapatan. Dengan FIFO, perusahaan tidak dapat memilih item biaya tertentu untuk dibebankan ke biaya lainnya. Selanjutnya, perhitungan FIFO itu terbagi menjadi dua. Yang pertama perpetual, yang kedua yaitu periodik. Metode perpetual yaitu metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus dengan mencatat setiap jenis persediaan berdasarkan tanggal pembelian dan penjualan dan sisa saldo. Biaya barang terjual dihitung secara langsung setiap kali terjadi penjualan. Sedangkan periodik yaitu metode pencatatan persediaan yang tidak mencatat secara detail sepanjang periode, melainkan menghitung secara fisik pada akhir periode biaya perolehan persediaan barang yang terjual ditentukan di akhir periode. Biasanya di metode periodik ini akan adanya dilakukan stock of name atau disingkat sebagai SO. Jadi singkatnya, kalau misalnya perpetual itu setiap ada transaksi, setiap ada penjualan langsung dicatat dikurangi dengan jumlah yang ada di gudangnya. Sedangkan kalau periodik diakumulasikan di akhir. Jadi nanti di akhir dicek kesesuaian antara di gudang dan di datanya. Lalu di situ ada contoh yang periodiknya. Selanjutnya, eh, sebelumnya ada. Oke, sebelum lanjut ke sana, perbedaan secara spesifik antara perpetua dan FIFO. Ya, perbedaan spesifiknya tadi eh, bedanya di akhir sama di akhirnya. Kalau misalnya periodik itu di akhir, pencatatan yang di akhir. Kalau misalnya ini di awal. Next slide.
metode penilaian persediaan. Metode ini nantinya memperlihatkan perbandingan antara perhitungan biaya rata-rata dan FIFO. Dua metode arus biaya ini, arus persediaan biaya ini tersebut umumnya digunakan untuk menunjukkan pengaruh metode penilaian terhadap laporan keuangan. Perbandingan ini mengasumsikan prosedur penilaian berkala dan data terpilih berikut. Next slide. Nah, di sini ada contohnya di mana eh, yang nantinya akan membedakan antara average dan FIFO itu ada nanti di laba kotor dan di laba bersihnya. Di sini terlihat bahwasanya di income before tax untuk average cost itu 32.000, untuk FIFO 34.000, sedangkan di laba bersihnya nanti di net income-nya laba di average cost-nya laba bersihnya 19.200, di Vivo pada laba bersihnya 20.400. Di sini keduanya memperlihatkan bahwasanya eh, laba bersih atau laba kotor Vivo bisa lebih tinggi daripada metode average atau metode rata-rata karena Vivo menggunakan harga sebelumnya untuk menghitung harga pokok penjualan. Sementara itu metode average tidak mempertimbangkan status barang masuk lebih awal atau akhir. Biasanya kalau misalnya di Vivo kenapa bisa lebih tinggi? Karena bisa saja di di pertengahan persediaan itu ada inventaris yang harganya mempengaruhi harga HPP. Karena itu jadi harga barang atau harga HPP-nya itu lebih tinggi. Makanya kenapa Vivo biasanya cenderung lebih detail daripada rata-rata. Sedangkan kalau rata-rata itu tidak melihat eh, berapa harga yang masuk, berapa harga barang yang masuk, dan berapa harga yang keluar. Tapi lebih melihat kepada kuantitasnya saja. Lalu nanti pengaruhnya adalah kewajiban pajak yang tinggi karena tadi eh, metode FIFO biasanya menghasilkan tagihan pajak yang lebih tinggi karena persediaan yang dijual pertama biasanya lebih tinggi daripada persediaan sebelumnya, persediaan setelahnya. Lalu juga ada saldo inventaris yang tinggi. Metode FIFO bisa menyebabkan saldo inventaris yang tinggi karena tadi bisa saja nilai pasarnya naik. Lalu juga metode FIFO untuk keuntungannya dalam mengurangi risiko kerusakan karena di sana nanti terlihat barang-barang yang rusak yang mana aja. Kalau misalnya average itu dia tidak melihat secara detail apa yang masuk dan apa yang keluar, hanya melihat secara kuantitinya saja tadi. Paling kesimpulannya tadi antara average dan Vivo itu perbedaannya nanti ada di akhirnya di saldo laba bersih dan saldo laba kotor, di mana nanti Vivo bisa saja lebih tinggi, tapi juga kadang juga bisa lebih rendah tergantung eh, kenaikan harga inventaris. Kalau misalnya inventaris atau bahan dasarnya itu lebih mahal, biasanya yang Vivo juga akan lebih tinggi secara laba bersih dan laba kotornya. Paling itu kalau misalnya tentang Vivo.
Oh iya, untuk sedikit tambahan, untuk perusahaan manufaktur, di mana contohnya perusahaan dagang gitu, bagusnya menggunakan metode first in first out, karena agar barang yang masuk awal nanti itu dijual lebih dulu. Nah, barang yang masuk terakhir dijual kemudian, supaya tidak ada penumpukan di inventory di gudangnya, supaya nanti barangnya itu tidak ada yang melebihi kayak batas expire-nya gitu. Saya akan menambahkan terkait tentang FIFO beberapa hal. Yang pertama, Vivo juga memberikan banyak keuntungan seperti meningkatkan kepuasan kepada pelanggan dengan menggunakan metode Vivo. Perusahaan bisa memastikan bahwa pelanggan mendapatkan stok yang terbaru karena tadi seperti yang dijelaskan bahwa Vivo itu adalah barang yang dijual adalah barang yang pertama kali eh, atau barang yang lebih dulu masuk ke dalam gudang. Lalu tadi mengurangi kerusakan karena barang yang dijual adalah barang yang pertama kali masuk. Tadi risiko kerusakan pada barang bisa berkurang. Lalu juga meningkatkan efisiensi. Metode FIFO bisa membantu perusahaan mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam inventaris sehingga penyesuaian bisa dilakukan dengan cepat. Lalu meningkatkan akurasi laporan keuangan seperti tadi dijelaskan bahwasannya Vivo itu juga melihat harga sebelumnya untuk penghitungan APP itu sangat berpengaruh nantinya pada laporan keuangan. Memberikan gambaran laporan keuangan yang akurat. Lalu selanjutnya juga membantu untuk merencanakan eh, dalam perencanaan masa depan. Informasi yang didapat dari metode Vivo itu karena sangat detail, maksudnya sangat jelas, itu sangat berpengaruh untuk perusahaan merencanakan eh, masa depannya akan seperti apa. Lalu juga mudah dipahami dan mudah diterapkan karena eh, ya barang yang masuk udah pasti barangnya barang yang masuk terlebih dahulu adalah barang yang terlebih dahulu dijual. Lalu juga diterima secara internasional. Metode FIFO diakui dan diterima secara internasional. Lalu metode FIFO sering digunakan oleh perusahaan manufaktur modern, perusahaan makanan dan minuman, serta perusahaan barang kemasan konsumen. Biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan FIFO. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya makanan pasnya mencegah expired atau minuman juga mencegah expired. Biasanya menggunakan metode perhitungan FIFO dalam dalam menentukan persediaannya. Mungkin itu saja. Oh ya, sedikit tambahan untuk metode average, itu metode yang tidak memperhatikan setiap barang masuk dan barang keluar ya. Jadi amannya itu kita menggunakan metode FIFO supaya lebih akurat.
Kita bisa mengetahui mana barang yang masuk lebih dulu dan mana barang yang masuknya kemudian. Ya, aku juga mau nambahin sedikit di sini. Sebuah perusahaan itu kan memiliki metode pencatatan persediaan, di mana perusahaan tersebut itu adalah perusahaan distributor barang jadi dan harga barangnya itu tidak dipengaruhi oleh penurunan atau kenaikan dari mata uang asing. Jadi, uh, metode dari pencatatan perusahaan tersebut itu tuh lebih baik itu menggunakan uh, metode average karena sangat tepat. Kak, biarpun harga barang tidak dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan oleh mata uang asing, tetap saja harga jualnya akan berubah dari bulan ke bulan. Jadi, harga jual itu nggak tetap sama dari harga jual awal karena persediaan mbak apa sih kayak harga tuh semakin naik dari dari aku mau nambahin sedikit di bab 8 ini tuh eh, kita kan belajar dua perusahaan sama dua metode pelaporan keuangan ya. Itu ada perusahaan dagang, terus ada juga perusahaan manufaktur. Nah, metode pelaporannya juga ada dua. Kenapa dibeda-bedain gitu? Karena setiap perusahaan itu punya perhitungan pelaporan keuangan itu berbeda-beda. Jadi, gak bisa disamaratain semua perusahaan itu sama karena misalkan perusahaan dagang sama perusahaan uh, bahan baku gitu. Perusahaan dagang barang jadi sama perusahaan bahan baku kayak gitu tuh nggak bisa samain perhitungannya karena jelas beda dari mulai kalau perusahaan dagang uh, bahan saji gitu kayak makanan, minuman, itu kan kayak yang tadi mau sama Lustina bilang itu kan ada expirednya, ada warsanya. Jadi perlu diperhitungkan lagi soal itu. Dan kalau misalkan perusahaan yang kayak perusahaan kayu gitu-gitu, itu kan nggak ada expirednya ya. Kalau barang-barang yang kayak gitu tuh. Jadi perhitungannya juga beda gitu. Nah, kalau
eh, metode average itu, kalau barangnya ada umurnya, itu kan emang metodenya pakai metode FIFO, kayak yang tadi itu. Nah, terus, hmm, ya, udah sih itu aja dari aku. Kalau yang lain ada yang mau jelasin, boleh silahkan. Oh iya, aku mau jelasin lagi kenapa metode VIVA itu paling sering digunain di perusahaan. Karena tuh perusahaan kan mengeluarkan barang yang tersedia di awal atau di pertama kali datang. Terus stok yang tersedia itu di awal pasti stok yang terbaru kan. Dan itu tuh akan mengundang minat dari konsumen atau pelanggan. Nah, ini tuh cukup menguntungkan bagi perusahaan karena mengurangi risiko pada kerusakan barang tersebut. Gitu. Lalu, metode FIFO ini cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk memiliki kemasan kadaluarsa, makanan, minuman, obat, dan lain-lain. Terus habis itu, hmm, metode FIFO juga eh, merupakan salah satu metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang gudang sesuai dengan waktu yang masuknya yang kayak tadi itu. Lalu metode FIFO ini digunakan apabila transaksi tidak banyak dan harga material turun karena harga pokok material per pekerjaannya itu melonjak tinggi. Nah, kelebihan dari Vivo itu, hmm, Vivo itu kelebihan dan kekurangannya dibanding inventaris lainnya tuh, Vivo sering kali menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi daripada saldo inventaris yang lebih tinggi di neraca. Namun hal ini menghasilkan kewajiban pajak yang lebih tinggi dan kemungkinan penghapusan di masa mendatang yang lebih tinggi jika inventaris tersebut menjadi usang atau yang kayak gitu. Uh, Sedikit ini tambahan sih. dari saya, eh, kekurangan Vivo dan dibandingkan dengan metode average itu, kalau Vivo dapat membuat laporan keuangan lebih impresif karena margin pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan metode average. Karena margin yang lebih besar ini membuat keuntungan yang tercatat menjadi lebih besar pula, sehingga pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar. Nah, sementara dengan metode average, margin yang didapatkan relatif lebih kecil, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Begitu saja sih tambahan dari saya.
Kalau nggak mau ada yang ditambahin lagi, kita tutup aja. Bentar. Sekian dari kelompok kita, kelompok 5 tentang bab 8. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan pengertian. Oke, terima kasih guys. Dadah. Udah nih, Jar, bisa keluar.